Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang sungguh-sungguh datang daripada hati kita. Kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah, kita telah disampaikan pada bulan Ramadan. Allah sampaikan pada kita satu tamu agung yang insya Allah dengan kedatangan Ramadan ini terbuka kesempatan bagi kita untuk menambah amalan-amalan pahala kita, dan yang paling penting untuk menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahan, seluruh dosa-dosa, seluruh aib-aib kita. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima daripada kita bulan Ramadan ini, dan Allah hapuskan, Allah keluarkan kita daripada bulan Ramadan kelak sebagaimana ibu kita mengeluarkan kita daripada rahimnya. Kita keluar dalam keadaan baik, kita keluar dalam keadaan terhapuskan dosa-dosanya, dihilangkan kesalahannya, dan bertambah derajatnya. Teman-teman sekalian, tidak bosan-bosan saya mengingatkan pada teman-teman sekalian bahwa ketika kita memasuki Ramadan, maka seharusnya yang ada di dalam kepala kita bukan hanya puasa. Walaupun kalau kita di dalam bulan Ramadan misalnya senantiasa kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan oleh Allah kepada kalian untuk melakukan siyam, melakukan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kepada sebagaimana yang telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi bertakwa. Tapi ini bukanlah sebuah perintah yang langsung berkaitan pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu hanya disebutkan sekali di dalam Al-Quran, dan Al-Quran menuntun kita bahwa justru Al-Quran inilah yang di-highlight, yang digarisbawahi ketika membahas tentang Ramadan. Maka dalam ayat yang selanjutnya Allah sampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Maka satu-satunya yang harus diingat kepada seluruh kaum muslim ketika mereka masuk pada bulan Ramadan adalah Al-Quran. Inilah satu-satunya yang diingat, yang diturunkan pada bulan Ramadan, yang menjadi perhatian bagi kita semuanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah diturunkan pada bulan, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kenapa ini diminta untuk diingat kepada kita? Karena inilah yang menjadi penentu konstitusi yang berbeda antara agama yang lama dengan agama yang baru. Walaupun kita tahu bahwa Islam ini bukan sesuatu hal yang memang baru, sebaru-barunya, tapi sebenarnya sesuatu yang memang sudah ada dari dulu, semenjak zaman nabi-nabi yang terdahulu. Islam sudah menjadi ruh daripada apa yang mereka perjuangkan. Tapi yang dimaksud dengan baru ini adalah konstitusi yang sama sekali berbeda. Maka ketika Al-Quran itu turun, kita sedikit mengulangi bahwa inilah yang disebut dengan terkabulnya doa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa di hadapan Ka'bah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Maka jawaban daripada doa Nabi Ibrahim adalah ketika diturunkannya Al-Quran. Jadi gini, kalau kita lihat perjalanan Nabi Ibrahim, ini adalah perjalanan tauhid. Ketika Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk menjadi nabi, maka dia memiliki keutamaan lebih daripada nabi-nabi yang lain. Apa keutamaan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim memiliki keutamaan bahwa beliau adalah satu-satunya nabi sebelum Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh manusia.
Jadi Nabi Ibrahim sudah mengatakan dari awal bahwa ketika dia membangun Ka'bah atau meninggikan Ka'bah itu, maka kemudian dia mengatakan, ya Allah, kami minta agar Ka'bah ini menjadi mathabatan linnas, menjadi sebuah tempat berkumpul buat seluruh manusia, buat annas, seluruh manusia. Bukan hanya berkumpul buat keturunanku saja, kata Ibrahim, tapi berkumpul buat seluruh manusia. Andai kan kalau kita boleh untuk berpikir sebagaimana yang Nabi Ibrahim pikirkan, maka mungkin kita mikir gini, ini ada tugas yang sangat besar yang Allah bebankan pada diri saya. Kalau misalnya kita berpikir dengan cara Nabi Ibrahim, apa kemudian tugas Allah yang sangat besar ini? Tugas Allah adalah mengislamkan seluruh penduduk bumi, yaitu adalah membuat seluruh penduduk bumi bertakwa kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita berada dalam posisinya Nabi Ibrahim, sementara Ka'bah itu yang menjadi pusat visi daripada seluruh manusia baru saja ditinggikan setelah dikubur semenjak zaman banjirnya Nabi Nuh, ditinggikan, sementara seluruh manusia harus menyembah Allah dan menjadikan Ka'bah itu sebagai pusat, Islam sebagai satu-satunya agama. Mungkin dia mikir begini, saya itu kan manusia biasa, sepanjang-panjang umur saya itu nggak akan bisa sampai untuk bisa mengislamkan seluruh manusia. Maka karena itulah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, saya tahu saya tidak akan bisa untuk merealisasikan apa yang diminta pada saya, maka utuslah ya Allah, Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, utus kepada mereka semuanya, yaitu manusia yang dibebankan kepada saya itu Rasulan minhum, yaitu adalah Rasul yang meneruskan kerja saya, Rasul yang meneruskan visi dan misi saya, yatlu alaihim ayatik, yang kemudian tugasnya ada 4 misinya, membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan pada mereka perkara yang halal dan yang haram, wal hikmah, dan perkara hikmah, wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka semuanya. Karena aku tidak akan mampu untuk melakukan ini sementara aku masih manusia. Nah, kapan kemudian doanya Nabi Ibrahim itu dijawab oleh Allah? Doanya Nabi Ibrahim itu dijawab oleh Allah ketika turunnya Al-Quran. Maka dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yaitu adalah syahrul Ramadan adalah waktu diturunkannya Al-Quran, di mana doa Nabi Ibrahim yang sangat bersejarah itu dikabulkan pada malam Lailatul Qadar. Ketika Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, ya Allah, turunkan kepada manusia yang menjadi tugasku ini, karena aku tidak akan bisa menyelesaikan semuanya, Rasul di antara kalangan manusia itu sendiri, keturunanku sekitar Ka'bah yang kelak akan melanjutkan visi dan misiku. Itulah kemudian Allah turunkan ketika bulan Ramadan, ketika Lailatul Qadar, diturunkan Al-Quran menjadi konstitusi yang baru kepada Nabi yang kemudian melanjutkan visi dan misinya Nabi Ibrahim untuk mengislamkan seluruh manusia. Itu pentingnya bulan Ramadan. Kenapa itu kemudian saya sampaikan? Kalau kita ingat Ramadan adalah puasa, maka kemungkinan besar kita pasti terbebani. Kemungkinan besar kita akan merasa ya Ramadan lagi. Kayaknya kemarin baru Ramadan, gitu kan ya? Ramadan tiba-tiba Ramadan, kan gitu kan ya? Kita merasa ini ada beban. Kenapa? Kita merasa harus mengurangi makan, kita harus mengurangi istirahat, kita harus kemudian mengurangi kenikmatan yang bisa kita dapat di bulan Ramadan. Kalau kita pikirannya Ramadan bulan puasa. Tapi kalau seandainya kita pikir bahwa Ramadan bulan Quran, ini beda ceritanya. Sama kayak anak-anak. Anak-anak itu kalau disuruh main itu nggak akan ingat makan. Anak-anak itu kalau disuruh main nggak akan ingat yang lain. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang dia sukai. Maka seolah-olah kalau ada orang yang kemudian tahu tentang hebatnya bulan Ramadan, di mana doa Nabi Ibrahim itu diijabah oleh Allah, diturunkannya Al-Quran, dia sibuk dengan Al-Quran sampai-sampai dia lupa makan. Harusnya mentalnya seperti itu. Jadi kita sibuk dengan Al-Quran sampai-sampai kita lupa makan. Kita sibuk dengan Al-Quran sampai-sampai kita lupa bahwa kita tuh lagi tarawih. Kenapa? Menyimak bacaan Al-Quran, menikmati bacaan Al-Quran, menikmati subuhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa diturunkannya Al-Quran. Kenapa Al-Quran kemudian sangat istimewa diturunkan pada bulan Ramadan? Allah jelaskan kemudian dalam ayat yang selanjutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, yang akan menjadi petunjuk buat seluruh manusia.
yang tadinya tidak mampu semuanya diemban oleh Nabi Ibrahim yang menjadi nabi buat seluruh manusia. Seterusnya Allah mengutus keturunan Ibrahim bukan untuk seluruh manusia, hanya untuk Bani Israel. Maka kemudian Allah turunkan Nabi Muhammad membawa Al-Quran hudan linnas. Maka dengan Al-Quran ini misi Ibrahim bisa diselesaikan. Maka dengan Al-Quran ini misi Nabi Muhammad itu bisa diemban oleh orang-orang seterusnya. Hudan linnas, yang menjadi petunjuk bagi setiap manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan juga bagian penjelas daripada petunjuk itu sendiri. Maksudnya seperti apa? Nabi-nabi yang lain gak ada yang punya keistimewaan seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya banyak sekali keistimewaan. Salah satunya adalah beliau diturunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu tidak hanya berfungsi sebagai huda linnas, tapi wa bayyinatin minal huda. Dia tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk, tapi penjelas daripada petunjuk itu. Maksudnya seperti apa? Nabi-nabi yang lain, dia membawa huda, dia membawa petunjuk, dia membawa risalah, dia membawa sesuatu yang harus disampaikan kepada umat manusia, tapi penjelasnya bukan itu. Penjelas daripada para nabi, bayan daripada para nabi disebut juga dengan mukjizat, senantiasa terpisah dengan petunjuknya. Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah ke Bukit Tua, ketika itu kemudian Allah manggil Musa, Musa sini, ini yang harus kamu sampaikan. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa. Diturunkan Taurat kepada Musa, tapi penjelasnya bukan itu. Penjelasnya Allah tanyakan, Musa, apa di dalam tangan kananmu Musa? Oh, ini tongkat ya Allah, saya gunakan ini untuk mengembalakan domba, saya gunakan itu kemudian keperluan-keperluan yang lain, untuk saya berdiri juga ya Allah. Maka Allah katakan, lempar tongkatmu Musa. Ketika dilempar jadi kemudian ular, ketika diambil jadi tongkat lagi. Ini penjelasnya Nabi Musa. Jadi ketika dia mengatakan bahwa saya Rasulullah, maka orang nanya, apa buktinya kalau kamu Rasulullah? Apa penjelasan yang sudah diberikan pada kamu? Apa bayan yang sudah diberikan pada kamu? Maka dia bilang, lihat nih, saya punya tongkat. Ketika kemudian Injil diberikan pada Nabi Isa, maka itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang mendapatkan risalah itu, Bani Israel. Ditanya, apa yang kemudian Allah suruh kepada kami? Lihat di dalam Injil. Dibacakan pada mereka Injil, mereka tahu maunya Allah pada mereka. Tapi ketika ditanya pada Isa, apa penjelasmu? Maka dia bilang, ambil burung, pisahkan kemana-mana, dipanggil burung, balik lagi jadi satu, dihidupkan orang yang mati, kemudian disembuhkan orang lepra, kusta, buta dalam sekali sentuhan. Itu penjelas dia. Setiap nabi-nabi punya risalah, punya petunjuk buat kaumnya sendiri. Dan ketika dia punya petunjuk dengan untuk kaumnya sendiri, maka penjelas itu atau mukjizat itu dipisahkan daripada petunjuknya. Maka setiap nabi yang lain yang datang berikutnya bisa membawa penjelasan yang lain, tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad membawa petunjuk kepada manusia, berikut penjelas ada di dalam petunjuk yang sama, di-embed. Semuanya dijadiin satu. Untuk apa? Karena setelah Nabi Muhammad gak ada lagi nabi yang lain, gak ada lagi nabi yang melanjutkan. La nabiyya ba'di, berarti tidak ada lagi yang bawa petunjuk dan tidak ada lagi yang bawa penjelas. Berarti petunjuk yang terakhir itu harus punya penjelas sendiri. Maka mukjizat di situ Allah gabungkan dengan petunjuk. Maka satu-satunya mukjizat yang tertinggal di dunia ini hanyalah Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Wa bayyinatin minal huda, dan adalah penjelas daripada petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sebelum adanya Al-Quran, petunjuk-petunjuk yang ada tidak dilengkapi dengan penjelas, dan penjelas-penjelas yang ada atau mukjizat-mukjizat yang ada hanya sampai batas penglihatan. Maka kalau Anda baca dalam Al-Quran, seluruh petunjuk-petunjuk yang Allah berikan, Allah nggak berikan penjelasan, nggak diberikan mukjizat yang di-embed dengan petunjuknya. Dan penjelas-penjelas yang Allah berikan pada nabi-nabi semuanya itu dilihat dengan mata. Bagaimana Musa membelah lautan terlihat oleh mata. Bagaimana Isa ketika kemudian dia menghidupkan orang mati dilihat oleh mata. Bagaimana Sulaiman ketika dia mengajak ngomong kemudian binatang itu dilihat oleh mata. Semua dilihat oleh mata. Tapi masalahnya begitu kemudian orangnya selesai, maka selesai juga mukjizat itu tidak bisa diwariskan kepada yang setelahnya. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran nggak kayak sekarang, teman-teman sekalian. Dulu Al-Quran itu adalah orang ngertinya mukjizat pendengaran, mukjizat kuping. Orang nggak baca Al-Quran. Sekarang aja ada Al-Quran di depan, orang baca, belajarnya begitu. Zaman dulu enggak. Zaman dulu itu orang membaca Al-Quran dari mulut didengar kepada telinga. Ketika dari mulut ditransfer kepada telinga, dari telinga langsung nyambung ke otak. Karena
penelitian sudah membuktikan orang banyak nonton itu justru otaknya lemot. Tapi kalau orang banyak baca, ketika dia kemudian menggunakan mata untuk kemudian sampai kepada akal, itu kemudian akalnya bekerja, dia nggak mudah ikut. Lah kenapa? Karena ada hubungan yang sangat jelas antara pendengaran dengan otak, sementara sangat sedikit sekali hubungan antara mata dengan otak. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan ketika orang mendengar peringatan Allah, laukunna nasma' au naqil. Ketika orang tuh mendengarkan Al-Quran maka harusnya dia mikir. Tapi kalau dia nggak mau dengar, dia nggak akan mikir kata Allah. Dan kalau dia dengar, dia nggak mau mikir, dia masuk neraka. Makunna fi ashabis sa'ir. Maka kalau dia mau dengar, dia mau mikir, dia nggak akan masuk neraka sa'ir. Itulah Al-Quran yang benar lewat pendengaran. Karena kalau orang lewat pendengaran, dia akan mikir, dia akan kemudian merealisasikan apa yang dia pikirkan menuju kepada keimanan. Dan apalagi anaknya orang yang mendengar. Orang yang mendengar itu bisa diwariskan antara dia dan anak-anaknya. Ini yang dimaksud dengan wabayyinatin minal huda, yaitu adalah penjelas daripada petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah peringatan yang paling pantas. Tahu nggak sih kenapa banyak orang masuk neraka? Karena kebanyakan pakai mata. Kenapa banyak orang kemudian bermaksiat pada Allah? Karena mereka pakai mata. Mereka nggak bisa menyaksikan neraka, mereka nggak mau kemudian untuk menghindari maksiat. Mereka nggak bisa menyaksikan surga Allah. Mereka maunya lihat pakai mata. Karena mereka maunya lihat pakai mata, mereka nggak bisa percaya dengan surga dan neraka. Mereka nggak mau melakukan amal soleh dan mereka nggak mau meninggalkan kemaksiatan. Ini penyebab utamanya. Tapi kalau ada orang dengar, maka dia akan mikir. Dan kalau dia ngelihat, itu sudah telat. Contoh misalnya, ada orang bilang sama antum gak usah pergi ke sana deh. Kalau kenapa? Rumahnya sudah kebakar. Percuma pergi ke sana. Oh nggak percaya saya, kamu ngomongnya nggak benar. Padahal dia sudah tahu bahwa ini adalah omongan orang yang benar dan kemudian dia sudah dengar. Sampai ke sana, lalu kemudian sudah lihat, oh iya benar kebakar. Kalau sudah lihat, apa lagi? Ini di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah katakan orang yang sudah melihat itu orang sudah rugi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilman yakin la tarawunal jahim. Mereka kalau lihat neraka jahim mereka baru oh ya benar ternyata saya salah di sini. Dan apa yang terjadi ketika orang sudah melihat yang namanya yaumil kiamat ketika mereka sudah salah, mereka nggak mau dengar ketika di dunia, mereka nggak mau mikir ketika di dunia, mereka bilang I believe when I see it. Saya akan percaya kalau saya sudah lihat itu. Kalau saya belum lihat, saya nggak akan percaya. Kalau kamu sudah lihat, udah telat. Karena kamu sudah nyesel. Maka orang-orang yang sudah lihat di dalam Al-Quran, apa kata mereka? Mereka bilang, ya laitani kuntu turaba. Mendingan aku jadi tanah saja. Kenapa? Karena aku nggak percaya ketika aku dikasih tahu. Aku mau lihat dulu, ternyata setelah lihat aku sudah telat. Itu bedanya Al-Quran dengan yang lain. Al-Quran adalah sesuatu yang qara'a, sesuatu yang dibaca. Yang dibaca itu bukan ke mata, yang dibaca itu ke kuping. Dan kalau ke kuping, kemudian dia memikirkan. Kenapa? Karena dia sudah dapat wabayyinatin minal huda. Oke, kalau gitu kita lihat. Ada banyak orang bilang pada saya, apa bukti kalau gitu Al-Quran adalah mukjizat? Kalau kita bahas secara bahasa, panjang. Kalau kita bahas secara gramatika, panjang banget. Dan ulama itu nggak selesai-selesai sampai sekarang membahas tentang ijazul Quran, tentang bagaimana mukjizat Al-Quran secara makna bahasa. Nggak habis-habis. Tapi kalaupun teman-teman nggak mau bahas tentang yang namanya bahasa, ada satu hal yang bisa dijadikan patokan bahwa Al-Quran itu pasti benar. Apa kemudian wabayyinatin minal huda yang dimaksud dalam ayat tadi? Oke, yang paling mudah begini. Kalau saya ngomong, itu tujuannya untuk apa? Cuma untuk ngomong doang. Biar kelihatan keren, bukan. Kalau teman-teman ngomong sama seseorang, tujuannya apa? Memberikan informasi. Setelah informasi itu sampai pada orang, teman-teman berharap apa pada orang itu? Cuma menyampaikan informasi aja? Enggak. Mengolah. Setelah diolah, kira-kira apa yang terjadi pada orang tadi? Tindakan, berubah. Betul begitu? Contoh misalnya, ada orang yang wudhunya salah. Teman-teman bilang, Mas, wudhu itu bukan begitu, harusnya begini. Itu informasi kan ya? Informasi komunikasi itu menyampaikan informasi yang kita berharap ketika informasi sampai pada orang-orang berubah. Berarti tujuan daripada komunikasi adalah mengubah orang, bukan hanya menyampaikan informasi. Jelas sampai di sini? Jadi kalau antum berkomunikasi sama orang, itu pasti antum pengen ada sesuatu yang dia lakukan setelah antum kasih tahu dia. Komunikasi itu tujuannya untuk mengubah orang. Oke, coba kalau gitu coba kita lihat. Kalau ada orang ngomong, tujuannya untuk mengubah orang. Kalau ada orang nulis, tujuannya untuk apa? Tujuannya orang nulis itu apa? Mengubah orang juga, betul kan ya? Karena nulis, ngomong adalah bentuk daripada
Komunikasi. Oke, kalau gitu coba lihat. Pertanyaannya sederhana. Buku apa yang paling banyak mengubah orang? Novel Harry Potter. Al-Quran. Ada penelitian di dunia mengatakan begini. Buku yang paling banyak mengubah orang adalah bukunya Homer, judulnya Iliad, yang berisi tentang bagaimana dewa-dewi Yunani. Tapi sebenarnya itu bukan mengubah orang, itu menginformasikan pada orang sehingga orang bikin kemudian dewa-dewa yang sekarang sudah ditinggalkan dan gak diingat. Tapi sejarah membuktikan teman-teman sekalian, Anda boleh berdebat apapun, tapi Anda gak akan bisa debat satu fakta ini. Apa fakta yang gak bisa didebat? Peradaban yang paling cepat berubah, ya, peradaban yang paling cepat berubah di dunia ini dan gak ada yang pernah nyaingin adalah peradabannya orang Arab ketika dapat Islam. Itu sudah fakta yang nggak mungkin bisa didebat. Bayangkan, sekarang Al-Quran sudah turun berapa lama berarti? Sekarang 1440, berarti Al-Quran turun 12 tahun sebelum itu, berarti sekitar 1452 tahun yang lalu, kira-kira begitulah. Nah, turun lama gini, ketika Al-Quran turun, berapa lama yang diperlukan oleh orang Arab ketika mendapatkan Al-Quran untuk mengubah dunia? Nggak sampai 30 tahun. Berubah itu seluruh dunia sama orang-orang muslim, nggak sampai 30 tahun. Sebutkan pada saya peradaban apa yang 30 tahun dari nol sampai kemudian jadi pemimpin dunia. Nggak ada sama sekali. Dengan kata lain, perubahan paling radikal, perubahan paling ekstrim, perubahan paling esensial, perubahan paling holistik, apapun lah antum mau kasih namanya, itu adalah perubahan yang dilakukan oleh umat muslim. Pertanyaannya bukan apa yang berubah pada orang muslim setelah turun Al-Quran, tapi pertanyaannya adalah apa yang tidak berubah pada orang-orang Arab muslim ketika sudah turun Al-Quran. Semuanya berubah. Cara dagang berubah, cara berpakaian berubah, cara beristri berubah. Nah makanya istri 4 itu sudah bagus, karena harus lihat dulu dulunya 40 lebih terus dikurangi jadi 4, paham sekalian. Jadi pandangannya begitu. Nah ini adalah kemudian perubahan yang terjadi, gitu kan ya. Pernikahan berubah, lalu kemudian bagaimana interaksi dalam pernikahan berubah atau tidak? Berubah. Beragama berubah atau tidak? Berubah. Berkeluarga berubah atau tidak? Perang bahkan berubah. Karena kenapa? Sudah turun Islam. Artinya kalau saya tanya, komunikasi mana paling efektif? Al-Quran. Paham nggak itu saya? Jadi nggak ada satupun guru, nggak ada satupun penulis yang bisa mengubah satu kemudian peradaban sebagaimana Al-Quran mengubah manusia. Nah, itulah yang menjadi kemudian kenapa Allah kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda, yang terakhir wal furqan. Kalau Anda sudah benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, Allah sudah kemudian ridho sama Anda ketika Anda menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Anda sadar betul bahwa ini adalah sesuatu yang bukan hanya benar tapi keren, dahsyat karena dia punya petunjuk dan penjelasan di tempat yang sama, maka Al-Quran akan menjadikan furqan bagi Anda. Mudah bagi Anda untuk membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Bagaimana untuk mengambil jalan yang ini atau yang ini, yang itu. Kenapa? Al-Quran sudah berfungsi sebagai furqan bagi Anda. Ini yang dimaksud dengan kenapa orang-orang di bulan Ramadan seharusnya bersibuk dengan Al-Quran bukan yang lain. Karena gini, kalau Al-Quran sudah mengubah seluruh manusia, banyak manusia 30 tahun nyelesain permasalahan orang-orang Arab jadi kemudian paling tinggi di dunia. Pertanyaannya, yang kita mikir saat ini adalah kira-kira apa yang Al-Quran bakal ubah pada diri kita pada bulan Ramadan ini. Masa batu banget kita nggak bisa diubah oleh Al-Quran? Al-Quran itu ubah orang-orang Arab loh. Dan ketika Allah kemudian menurunkan Al-Quran, Allah katakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Maka Allah katakan kami nurunin Al-Quran pada Muhammad menjawab doanya Nabi Ibrahim untuk 4 hal yang Nabi Ibrahim doakan, yaitu membacakan ayat-ayat Allah pada manusia, lalu menjelaskan yang mana halal dan yang haram, memberikan pada mereka kemudian penyucian diri dan hikmah yang diberikan pada mereka. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal mereka itu dulu sesat-sesatnya makhluk. Paham maksudnya? Jadi kalau sesat-sesatnya makhluk aja bisa diubah oleh Al-Quran. Pertanyaan, sebatu apa Anda nggak bisa diubah dengan Al-Quran? Kalau benar-benar Anda sadari bahwa Al-Quran adalah diturunkan pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan punya khasiat semacam itu, bisa mengubah manusia, bisa mengubah hidup manusia. Antum merasa lebih sesat daripada Umar bin Khattab, atau lebih sesat daripada Abu Sufyan, atau merasa lebih sesat daripada kemudian orang-orang Arab Quraisy yang kemudian yang waktu itu mereka benar-benar batu banget. Kalau antum merasa lebih sesat, mungkin antum nggak ngefek pada bulan ini.
Tapi kalau aku merasa kayaknya saya nggak sesuatu itu deh, nah insya Allah bulan Al-Quran, bulan Ramadan ini punya sesuatu buat Anda. Yang terakhir mau saya kasih tahu, Anda sudah diundang masuk pada bulan Ramadan. Kita semua sudah diundang oleh Allah masuk pada bulan Ramadan. Dan saya mau kasih tahu manusia saja, kalau undang Anda ke rumahnya, mesti ada sesuatu yang disediakan di rumahnya. Mas datang ke rumah saya ya besok jam berapa Ustaz? Ba'da Isya boleh. Anda datang ke rumah saya. Setelah Anda datang ke rumah saya, apa saya anggurin gitu. Terus ketika Anda sudah masuk, terus saya bilang, aku ngapain di sini? Kan Ustaz yang undang. Ya memang saya undang, tapi Anda mau ngomong apa? Oh Ustaz yang tadi saya, gitu ya. Terus saya nggak ngasih antum apapun, nggak mungkin. Kalau saya sudah undang antum, pasti ada sesuatu sungguhan yang sudah saya siapkan di rumah saya. Pasti ada sesuatu di rumah saya sudah saya sediakan buat antum. Antum sekarang sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Yang kita belum tahu apa yang Allah bakal kasih kepada kita. Apa yang sudah Allah siapkan untuk bulan Ramadan ini untuk diberikan semuanya pada kita. Itu semuanya insya Allah tergantung kita sendiri bagaimana kita menyikapi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Karim, marhaban ya Syahrul Quran. Selamat datang ya Ramadan, selamat datang Syahrul Quran, selamat datang Syahrul yang mulia, bulan yang mulia. Kita memohon pada Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita ditingkatkan oleh Allah, hati kita disabarkan oleh Allah untuk menjalani bulan-bulan ini sampai ke titik yang akhirnya Allah berikan kepada kita juga sebuah kenikmatan dalam menjalani ibadah-ibadah, dalam melantunkan lisanan-lisanan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah dekatkan kita pada Al-Quran hingga Al-Quran bisa mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik daripada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.